Jenis kebebasan manakah yang Anda sukai? Banyak orang menganggap kebebasan berarti bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, tanpa aturan atau tanpa batasan. Halo, bertemu lagi bersama saya di Renungan dan Inspirasi. Di renungan sebelumnya kita udah pernah bahas kebebasan kok, tapi kali ini bedanya dari 3 aliran dan paham sekaligus. Atau ada di antara kita yang masih merasa terikat, atau tertekan, atau bahkan kamu merasa seperti terpenjara. Baiklah, hari ini kita akan membahasnya dengan sebuah ilustrasi. 2 biksu Thailand yang dihormati diundang ke rumah seorang umat untuk menerima persembahan dana makanan pagi. Di ruang tamu, tempat mereka menunggu, terdapat sebuah akuarium berisi berbagai jenis ikan hias. Biksu yang lebih muda mengadukan bahwa memelihara ikan di akuarium itu bertentangan dengan prinsip Buddhis mengenai belas kasih. Itu bagaikan memenjara mereka. Apa sih yang telah diperbuat oleh ikan-ikan itu sehingga mereka harus dikurung dalam penjara tembok kaca? Mereka semestinya bebas berenang di sungai atau di danau, bebas pergi kemanapun mereka suka. Biksu yang kedua tidak setuju. Memang benar, dia mengakui bahwa ikan-ikan itu tidak bebas menuruti kehendaknya. Tetapi hidup dalam akuarium membebaskan mereka dari begitu banyak mara bahaya. Lalu dia menguraikan daftar kebebasan mereka. Yang pertama, pernahkah Anda melihat orang memancing ikan di akuarium di rumah seseorang? Tidak. Jadi kebebasan pertama bagi ikan-ikan di dalam akuarium adalah bebas dari ancaman para pemancing. Bayangkan apa jadinya bagi ikan di dalam bebas ketika melihat seekor cacing lezat ataupun seekor lalat sedap. Mereka tak pernah yakin apakah itu aman dimakan atau tidak. Mereka tak diragukan lagi telah menyaksikan banyak teman dan kerabat mereka mencaplokkan seekor cacing yang tampak sangat lezat dan tiba-tiba lenyap dari pandangan mereka untuk selamanya. Bagi ikan di alam bebas, kegiatan makan itu penuh dengan ancaman bahaya dan sering berakhir dalam tragedi. Makan malam bisa menjadi traumatik. Ikan di alam bebas bisa-bisa menderita gangguan pencernaan kronis karena hilangnya nafsu makan. Dan ikan yang paranoid ini bisa dipastikan akan mati kelaparan. Ikan di alam bebas mungkin saja menderita tekanan batin. Tetapi ikan di dalam akuarium terbebas dari mara bahaya semacam ini. Yang kedua, ikan di alam bebas juga harus mencemaskan ancaman ikan lebih besar yang akan memangsa mereka. Dewasa ini, di beberapa sungai yang rusuh, para ikan tak lagi merasa aman untuk keluyuran pada malam hari. Akan tetapi, ada pemilik akuarium yang akan mengisi akuariumnya dengan jenis ikan yang akan memangsa ikan lainnya. Jadi, ikan dalam akuarium terbebas dari bahaya ikan kanibal. Yang ketiga, dalam daur alamiahnya, ikan di alam bebas kadang tak memperoleh makanan. Namun bagi ikan di akuarium, hidup itu bagai tinggal di sebelah restoran. 2 kali sehari makan bergizi diantarkan ke depan pintu mereka. Bahkan lebih nyaman daripada jasa pesan antar pizza karena mereka tak perlu membayar. Jadi ikan dalam akuarium terbebas dari bahaya kelaparan. Hal yang keempat, selama perubahan musim, sungai dan danau mengalami perubahan suhu yang ekstrim. Sungai dan danau menjadi sangat dingin pada musim dingin, sampai ke permukaan tertutupi es. Pada musim panas, air bisa menjadi terlalu hangat untuk ikan, kadang bahkan sampai mengering. Namun ikan dalam akuarium memiliki sistem pengaturan udara dan suhu udara dan suhu air dalam akuarium terjaga dan nyaman sepanjang hari dan sepanjang tahun. Jadi ikan dalam akuarium terbebas dari bahaya kedinginan dan kepanasan. Lalu yang kelima, di alam bebas, bila seekor ikan jatuh sakit, tak akan ada yang merawatnya. Namun ikan dalam akuarium punya asuransi kesehatan gratis. Pemiliknya akan memanggil dokter ikan untuk datang ke rumah atau memberikan obat-obatan yang dibutuhkan ikan yang sedang sakit. Bahkan mereka tidak harus pergi sendiri ke klinik. Jadi ikan dalam akuarium itu terbebas dari bahaya ketiadaan perlindungan kesehatan. Biksu yang kedua yang lebih senior menyimpulkan sikapnya. Ada banyak keuntungan menjadi seekor ikan dalam akuarium. Katanya, memang benar. Mereka tidak bebas menuruti kehendaknya dan berenang ke sana kemari. Tetapi mereka terbebas dari begitu banyak bahaya dan ketidaknyamanan. Maka biksu yang lebih senior melanjutkan penjelasannya, bahwa itu sama seperti orang-orang Hindu
dalam kehidupan yang bajik. Benar, mereka tidak bebas mengikuti nafsunya dan seenaknya kesana kemari. Namun mereka terbebas dari begitu banyak bahaya dan ketidaknyamanan. Jenis kebebasan manakah yang Anda sukai? Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kekristenan, tertulis dalam Galatia 5 ayat 1 berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dari ilustrasi bahkan firman hari ini kita akan belajar ketika banyak orang berpikir bahwa kebebasan berarti melakukan apa saja yang diinginkan tanpa aturan atau tanpa batasan. Namun dalam iman Kristen, kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk mengikuti hawa nafsu atau kehendak kita sendiri, melainkan kebebasan dari dosa dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Jika kita berbicara tentang ilustrasi yang udah kita dengar, ada dua kebebasan di sana. Yang pertama, kebebasan untuk mengikuti keinginan dan nafsu atau kebebasan tanpa batas. Atau yang kedua, kebebasan sejati yang datang dari disiplin dan pengendalian diri kita. Maka makna cerita tadi menjelaskan bahwa jika seseorang bebas makan apa saja tanpa batas, ia bisa jatuh sakit. Jika seseorang bebas berbicara tanpa berpikir, ia bisa melukai orang lain dan menyesal. Sebaliknya, kebebasan sejati bukan bebas melakukan apa saja, melainkan bebas dari belenggu nafsu, kemarahan, dan ketidaktahuan. Kebebasan ini diperoleh melalui disiplin, kebijaksanaan, dan kesadaran diri. Maka pesan utama dari ilustrasi tadi adalah kebebasan tanpa batas seringkali mengarah pada penderitaan. Kebebasan sejati adalah kebebasan dari nafsu, kemelekatan, dan emosi negatif. Dan disiplin dan pengendalian diri bukan batasan bagi kita, tetapi jalan menuju kebahagiaan sejati. Jika kita melihat dan menelusuri dari Injil, kebebasan yang dimaknakan oleh Kristus adalah kebebasan dari rasa bersalah dan hukuman dosa. Itu yang pertama, kebebasan untuk hidup dalam kasih, damai, dan kebenaran. Lalu yang ketiga, berujung pada sukacita sejati dan kehidupan yang kekal. Karena dalam Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen menggunakan kebebasan kita? Kebebasan mana yang akan kita pilih? Apakah kita menggunakan kebebasan untuk melakukan kehendak Tuhan? Atau kebebasan melakukan kehendak dan keinginan nafsu duniawi? Saudara yang terkasih, apakah kita sudah benar-benar hidup dalam kebebasan yang Kristus berikan? Ataukah kita masih terikat dengan belenggu dosa dan keinginan dunia? Di dunia yang terus berubah dengan cepat ini, di mana kita sendiri dibanjiri oleh banyak informasi dan tekanan dari segala arah, kebebasan dan kendali diri memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar konsep filosofis. Bahkan kebebasan dan kendali diri kita menjadi penuntun utama untuk mencari makna dan keseimbangan di dalam kehidupan kita di dunia modern saat ini. Kebebasan bukanlah sekedar tentang kebebasan fisik ya, tetapi tentang kebebasan batin untuk memilih di tengah banjirnya informasi dan rangsangan yang mengalir tak terputus. Filosofi Stoik menawarkan landasan yang kokoh bagi mereka yang mencari kebebasan dan kendali diri dalam kehidupan modern. Mereka mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari eksternalitas atau dari luar diri kita, tetapi ini adalah produk ataupun hasil dari bagaimana kita merespon dunia di sekitar kita. Dan pada akhirnya bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup kita di tengah kegaduhan dan hiruk-pikuk kehidupan modern yang mungkin ada kedamaian yang tak ternilai di dalam diri kita yang dapat kita temukan melalui mempraktekkan kebebasan yang diajarkan oleh Stoik. Bagaimana mengendalikan diri. Dengan mengejar kebebasan dan kendali diri, kita bukan hanya menemukan kedamaian di tengah kekacauan, tapi juga membuka pintu menuju hidup yang penuh makna dan penuh keberadaan. Mereka mengusulkan di dalam praktek meditasi dan refleksi diri, belajar untuk menyadari pikiran dan emosi kita tanpa terjebak di dalamnya. Ini memungkinkan kita untuk menanggapi situasi dengan ketenangan dan kebijaksanaan daripada terbawa arus emosi yang meluap-luap, tantrum. Stoicisme juga menekankan pada pentingnya menerima hal-hal yang di luar kendali kita. Kita tidak selalu dapat mengubah apa situasi yang di luar dari diri kita, tapi kita memiliki kendali penuh atas tanggapan kita terhadap situasi-situasi tersebut.
Lalu berikutnya dikatakan pentingnya untuk menulis jurnal ataupun menulis apapun yang telah kita lakukan, apapun yang kita rasakan pada hari itu. Ini menjadi salah satu praktik yang sangat bermanfaat. Dengan mencatat pikiran dan perasaan kita dapat memeriksa pemikiran kita sendiri dan mempraktekkan disiplin dalam menjaga pikiran-pikiran yang sehat. Maka pada akhirnya stoicisme ini menganjurkan kita untuk menerima. Pentingnya penerimaan terhadap kenyataan dan kebijaksanaan untuk membedakan antara hal yang kamu dapat kendalikan dan hal yang tidak dapat kamu kendalikan. Maka begitu juga dalam buku The 8 Habits karya Stephen Covey yang mengatakan bahwa disiplin itu ternyata adalah kebebasan. Mengacu pada gagasan bahwa kebebasan sejati hanya bisa dicapai melalui disiplin dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Banyak orang yang menganggap kebebasan itu bisa melakukan apa saja tanpa batas. Namun, Covey menekankan bahwa tanpa disiplin, kebebasan justru bisa membawa kekacauan dan kehilangan kendali atas kehidupan kita sendiri. Misalnya, jika seorang ingin bebas finansial, ia harus disiplin dalam mengelola uang. Berikutnya, jika seseorang ingin bebas berekspresi, ia harus disiplin dalam berpikir dan belajar agar pemikirannya bermakna. Berikutnya, jika seseorang ingin sehat dan kuat, ia harus disiplin dalam pola makan dan olahraga. Mengapa disiplin membawa kebebasan? Karena kita mampu, kembali lagi seperti yang dikatakan Stoik tadi, adalah mengendalikan diri sendiri. Dengan disiplin, kita tidak dikendalikan oleh kebiasaan buruk, emosi, kesesatan, dan keinginan yang instan. Lalu yang kedua, dengan disiplin membangun kebiasaan yang positif. Disiplin mampu membentuk pola hidup yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Dengan disiplin juga kita mampu mengurangi ketergantungan. Maka orang yang disiplin dalam belajar dan bekerja lebih mandiri sehingga tidak tergantung pada orang lain. Dan yang terakhir, dengan disiplin kita membantu menggapai tujuan kita. Dengan disiplin kita bisa fokus dan bertahan dalam proses mencapai tujuan tanpa mudah menyerah. Maka disiplin itu memang sebuah kebebasan. Maka kebebasan sejati bukan hidup tanpa aturan, melainkan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri agar bisa menjalani hidup sesuai dengan nilai dan tujuan yang diinginkan. Disiplin itu adalah alat yang membuat kita benar-benar bebas. Jadi saat ini, bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju bahwa kamu harus disiplin untuk mendapatkan kebebasan di dalam hidupmu? Maka pada akhirnya, mencari kebebasan sebuah perjalanan tanpa akhir. Kebebasan adalah salah satu hal yang paling dicari manusia sepanjang sejarah. Dari perjuangan melawan penjajah, gerakan hak asasi manusia, hingga kebebasan berekspresi di era digital. Semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang manusia untuk hidup tanpa belenggu. Namun pertanyaannya adalah, apakah kebebasan itu benar-benar bisa dicapai sepenuhnya? Seringkali kita berpikir bahwa kebebasan berarti bisa melakukan apa saja tanpa batas kan? Tetapi apakah kebebasan mutlak benar-benar ada? Faktanya, kebebasan selalu berbenturan dengan tanggung jawab. Kita bebas berbicara, tetapi tidak bisa seenaknya menyakiti orang lain. Kita bebas memilih jalan hidup, tetapi tetap terkait pada konsekuensi dari setiap pilihan kita. Di era modern ini, kebebasan telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Tidak hanya tentang kebebasan fisik, tapi juga kebebasan berpikir, kebebasan ekonomi, kebebasan digital. Namun semakin banyak kebebasan yang kita kejar, semakin kita dihadapkan pada realitas bahwa dunia ini penuh batasan. Yang menarik adalah banyak orang yang merasa tidak bebas bukan karena aturan yang mengekang, tetapi karena diri mereka sendiri, ketakutan akan kegagalan, tekanan sosial dari sekitar, dan ekspektasi orang lain yang seringkali menjadi belenggu yang lebih kuat daripada hukuman atau sistem yang ada. Terkadang kebebasan sejati bukan tentang melawan dunia luar, tapi melawan ketakutan dalam diri kita sendiri. Jadi pada akhirnya, saudara-saudara, apakah kebebasan benar-benar bisa kita dapatkan ya? Atau kebebasan hanyalah sebuah pencarian tanpa akhir yang justru memberi makna dalam hidup kita? Pada akhirnya mungkin kebebasan bukan tentang tidak memiliki batas, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara hak, tanggung jawab, dan keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan yang kita yakini. Jadi mau dari kebebasan versi Buddha, versi Kristen, atau kebebasan yang lebih luas lagi dari stoicisme dan yang lainnya, kamu pilih kebebasan yang mana? Kebebasan sejati bukanlah sekedar melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kemampuan untuk memilih dengan bijak, bertanggung jawab, dan hidup sesuai dengan nilai yang kita yakini. Tetaplah melangkah dengan iman, berjuang dengan keteguhan, dan percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang Tuhan rencanakan. Sampai jumpa di inspirasi berikutnya, tetap semangat dan tetap beriman.